Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam kita curah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sebuah hari ini, Bapak sekalian, kita kembali bersejenak untuk thalabul ilmi, untuk mendapatkan ketenangan dan ilmu yang bermanfaat. Kali ini kita lanjut dengan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita lanjut hadis 209. Di sini masih membicarakan tentang azan, yaitu seputar hukum mengikuti muadzin, hukum menirukan muadzin. Baik, di sini kita masih lanjut membahas hukum mengikuti muadzin dalam kitab azan Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis nomor 209. Monggo dibaca dari Muslim. Walil muslimin an Umar radhiyallahu anhu fi fadlil qawli kama yaqulul muadzinu kalimatan siwal hayyalataini fayaqulu la haula wa la quwwata illa billahi. Dalam riwayat Muslim dari Umar radhiyallahu anhu tentang keutamaan mengucapkan kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kalimat demi kalimat kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka hendaknya mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Sekarang kita lihat hadis saking Umar dalam keterangan keutamaan mengikuti ucapan muadzin kalimat demi kalimat. Sebagaimana diucapkan oleh muadzin di sini diikuti kecuali pada kalimat ya hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, atau kita sebut dengan hayy 'alatain. Maka hendaklah nanti yang dengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Maka faedahnya ditulis: 1. Dianjurkan mengikuti ucapan muadzin. Dianjurkan mengikuti ucapan muadzin. Hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Dianjurkan sini artinya disunahkan. Berarti kalau yang tidak lakukan tidak kena dosa, namun rugi. Kemudian faedah yang kedua, pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah
pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah hendaklah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Terus faedah yang keempat, faedah yang ketiga. Sekarang arti la haula wala quwwata illa billah. Arti la haula wala quwwata illa billah adalah tidak ada yang dapat menghalangi dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada yang dapat menghalangi dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tidak ada yang mampu mendorong pada ketaatan, mendorong pada ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi tidak ada yang menghalangi dari apa tadi yang pertama? Menghalangi dari maksiat. Kalau yang kedua, tidak ada yang mendorong dalam ketaatan. Jadi ada yang menghalangi kita ini maksiat dari dosa syirik, dari dosa besar, dari dosa amalan yang tidak ada tuntunan. Ini dihalangi. Kalau ini dihalangi, itu namanya la haula. Terus yang mendorong dalam ketaatan itu tadi pada kalimat wala quwwata illa billah. Kemudian faedah yang berikutnya, yang diikuti adalah azan yang didengar langsung, bukan rekaman. Ya, bukan rekaman. Dan masjid ini harus langsung, nggak bisa wah ini nggak ada ini yang jadi muadzin ini wes direkam we. Ya, direkam salah satu orang. Terus nanti kalau setiap azan pakai rekaman terus, boleh nggak? Oh nggak boleh. Ya, nyetel nanti bisa otomatis saja itu. Oh wis jam 5.30 maghrib, langsung aja nyetel itu otomatis. Orang-orang sudah malas itu. Ya. Nganggo rekaman. Maka yang dimaksudkan sini adalah yang didengar langsung. Oh ini dengar ini di samping rumahnya azan langsung. Nah, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah dijawab langsung. Nah itu yang dimaksud. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, mengikuti ucapan muazin
adalah setelah mengucapkan satu kalimat. Tidak bersamaan dan tidak terlalu telat. Tidak bersamaan dan tidak terlalu telat. Ini ya, tadi hayya 'alas shalah, rampung dulu. Dia ucapkan hayya 'alas shalah dulu, baru kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Bukan lagi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ini barengan. Oh, enggak. Juga jangan terlalu telat. Oke, wis rampung dari tadi itu. Sudah dengarnya yang dari tadi, baru dia jawab la haula wala quwata illa billah. Jangan berbarengan, jangan terlalu telat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, untuk ucapan as-sholatu khairum minan naum diikuti juga dengan kalimat yang sama. Yang berbeda cuma pada apa tadi? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka nanti dijawab la haula wala quwata illa billah. Namun kalau as-sholatu khairum minan naum yang kemarin kita bahas dalam sholat subuh, ya sudah dijawab as-sholatu khairum minan naum. Tidak ada kalimat yang lain. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya. Wa an Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi qala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wa tahid mu'adzinan la yaqudu ala adanihi ajran. Akhrajahul khamsatu wa hasanatut Tirmidzi wa sahahahul Hakim. Dari Utsman bin As radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam untuk kaumku. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau adalah imam untuk mereka. Perhatikanlah yang paling lemah. Angkatlah seorang muadzin yang tidak menuntut upah dari azannya. Dikeluarkan oleh imam yang 5, dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, beri catatan, hadis tersebut sahih. Disebutkan dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai pemimpin kaumku. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau memang pemimpin mereka. Kemudian perhatikanlah orang yang paling lemah di antara mereka. Bi'ad'afihim. Perhatikanlah orang yang paling lemah. Angkatlah seorang muadzin yang tidak meminta upah dari azannya. Sekarang faedah yang bisa kita ambil. Satu, boleh meminta kepemimpinan jika memandang ada maslahat dan punya niatan yang baik. Ada maslahat dan punya niatan yang baik. Juga punya kemampuan.
Berarti nantinya kalau dia memintanya itu dia nggak pantas untuk dapat kepemimpinan tadi dan mudorotnya lebih besar, maka berarti tidak boleh. Kemudian faedah yang kedua, hendaklah pemimpin memperhatikan kondisi orang-orang lemah di bawahnya. Hendaklah memperhatikan kondisi orang-orang lemah di bawahnya, termasuk ketika jadi imam sholat. Apa maksudnya ketika jadi imam sholat memperhatikan gimana? Hah? Jamaahnya. Pas sholat kalau gitu gimana caranya? Jangan terlalu panjang-panjang. Ada tiang sepuh, nanti gelisah, nanti ada orang-orang yang punya kesibukan, nanti ada lagi orang-orang yang ya nggak bisa lama-lama. Ada juga bocah rewel di belakang. Kalau imamnya terlalu lama, ibunya nggak bisa ngatur dia lagi. Maka kadang imam itu harus memperhatikan kondisi jamaah sholat yang ada di belakangnya. Jangan egois mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kadang ada imam, ya, wah ini biasanya anak-anak muda, nggak mikir simbah-simbah di belakang. Baca suratnya itu banget, itu dipilih Al-Baqarah. Ya, telung halaman. Terus di belakang itu tuh yang sepuh. Wah, wes gelisah. Gelisah apa mboten? Gelisah banget itu. Cuma ya, di belakang wes. Tambah seru lagi. Maka perhatikan kondisi di belakang. Jadi ya mudah-mudah tadi perhatikan kalau masuk di daerah baru yang belum dia pernah ke situ ya baca standar-standar saja. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menjadi muadzin tanpa mengambil upah. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Nah ini sekarang muadzin di sini boleh digaji atau tidak? Mungkin ada imamnya juga digaji ataukah tidak? Boleh. Tadi dibilang nggak boleh. Nggak boleh minta. Maka ditulis. Ya. Untuk imam dan muadzin masih boleh mengambil gaji. Asalkan tetap menjaga niatannya yang ikhlas. Juga ditambah lagi apalagi dia miskin, bar pensiun, nggak ada gawean. Iya tak? Dikasih kerjaan. Oh Pak, jenengan tukang azan saja. Kan sekarang nganggur. Gajinya piro? Wah ini misalnya. Jadi jangan telat-telat. Jangan mikir burungnya, mikir pakan. Wah telat azan. Wah ini memang makan gaji buta nanti ini apa? Muazinnya ini.
Ini masih boleh. Bahkan dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Qudamah wala na'lamu khilafan fi jawazi akhdhi rizki alal adzan. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama masih bolehnya mengambil rizki, yaitu tadi upah karena mengumandangkan azan. Namun upah di sini para ulama terangkan upah yang dimaksud di sini tidak ditetapkan upah tertentu. Maksudnya dia nggak tetapkan standar. Wah, saya mau azan asalkan 3 bulan 3 juta pokoknya. Ditetapkan ini. Pokoknya 3 juta. Saya bisa azan on time. Kalau nggak mau nggak usah saya azan. Wah, itu namanya sudah nomor tinggi itu. Memaksa. Nggak boleh. Di sini dimaksudkan rizki di sini tadi. Ya, rizki di sini tadi yang tadi saya terjemahkan upah. Berarti diberi apapun dia terima. Mau diberi, Pak ini sesasi cuma, wah jenengan cuma dapat 100.000, ya wes rapopo, nah, terima dia. Ya. Dia terima seperti itu. Dia nggak tetapkan, ya tetapkan target berapa. Oh pokoknya saya mau azan, tadi berapa? 3 juta. Kalau nggak dikasih, pokoknya saya nggak mau. Nah, kalau ini tetapkan di sini. Kalau di sini para ulama katakan yang dimaksud dengan upah tadi itu tidak ditetapkan. Dan itu cuma bentuk berbuat baik saja bagi imam dan bagi tukang azan. Nah, terus hadis berikutnya lagi dari Malik bin Al-Huwairits. Wa an Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu qala lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum al-haditsa akhrajahu as-sab'atu. Baik, kita lihat dari Malik bin Al-Huwairits. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada kami, apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian semua. Al-hadis dikeluarkan oleh imam yang 7. Baik, ini juga hadis yang sahih. Kita tulis faedahnya. 1. Disyariatkannya azan dan hukumnya fardu kifayah. Disyariatkannya azan dan hukumnya apa? Fardu kifayah. Kemudian faedah yang berikutnya, azan dikumandangkan ketika masuk waktu sholat. Azan dikumandangkan ketika masuk waktu sholat. Misalnya sekarang subuh 4.27, gak boleh dia nanti azan jam 4 misalnya, 27 menit lagi baru waktunya masuk, nggak boleh. Zuhur misalnya 11.43, kok dia itu azan jam 11.30 kurang 15 menit lagi misalnya, maka juga tidak boleh karena belum masuk waktu. Sampai masuk waktu dulu. Berarti yang azan lebih cepat suruh ulang itu azannya. Karena di sini katakan jika wa idza hadaratis shalah, jika salat itu masuk, falyu'adzin lakum ahadukum, maka salah seorang di antara kalian hendaklah mengumandangkan adzan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi,
Azan dikumandangkan ketika ingin mengerjakan sholat. Dan tidak mesti ketika masuk waktu sholat. Gini maksudnya, kita misalnya pergi perjalanan jauh, ya, ini rombongan, rombongan. Misalnya tadi zuhur jam 11.43, nggak mesti dapat 11.43 disuruh berhenti azan. Namun apa? Jalan saja. Oh, pas jam 12:30, oh ayo kita berhenti dulu, mau laksanakan sholat, baru kemudian kumandangkan azan. Namun bagi yang ini di masjid-masjid, ya dia perhatikan kayak tadi, masuk waktu sholat, oh sudah 11.43, langsung kumandangkan azan. Namun kan nggak semua orang bisa seperti itu. Contohnya apa tadi? Musafir. Ini rombongan nih jalan bareng sampai suatu tempat. Oh kita belum zuhur, ayo sholat. Nah ketika mau sholat zuhur bareng-bareng, maka azannya ketika itu mau mengerjakan sholat. Enggak tadi, 11.43 ini wes masuk zuhur. Weh ayo ada yang azan dulu. Paham ini maksudnya? Nah, enggak disuruh. Ada yang azan dulu, dosa lu nanti kalau kita enggak azan. Bukan. Namun apa? Cukup saya tunggu nanti mau melaksanakan sholat. Bagi musafir ini terutama nih, bagi musafir mau melaksanakan sholat sudah dilaksanakan itu. Berarti ini juga dapat jadi jawaban. Gimana kalau masjidnya yang sendiri di situ telat azan? Kita di 11.43 zuhur. Terus jam 12 ini baru ada yang mau masuk masjid. Boleh nggak azan ketika itu? Boleh. Boleh. Karena dia mau kerjakan sholat mau jam 12 tadi. Namun baiknya ya jam 11.43 tadi. Kenapa? Biar orang-orang tahu, oh ini awal waktunya. Namun kan kadang ada yang telat. Ya, kan kadang ada yang telat. Nah, dia tadi telat itu ya sudah, dapati waktunya jam 12 misalnya, wes azan jam 12. Apa on time terus? Enggak on time, telat tuh biasa nih. Biasanya enggak, alhamdulillah. Terus faedah berikutnya lagi. Para musafir tetap diperintahkan mengumandangkan azan. Para musafir ya, tetap diperintahkan mengumandangkan azan. Namun nantinya kalau misalnya kita sudah masuk masjid, ini musafir ya tadi ya, musafir sudah masuk masjid, masjidnya sudah sholat, berarti sudah azan sebelumnya, ya nggak usah azan lagi. Cukup apa? Iqomah. Namun kalau dia sendiri nih, dia rombongan mau pergi sholat di padang pasir kayak atau di pinggir pantai kayak nggak ada masjid, dia kumandangkan azan juga, disyariatkannya sama. Namun kalau di situ sudah ada masjid, berarti sudah ada sholat 5 waktu, maka cukup iqomah saja. Dan nanti seperti penjelasan kemarin, kalau sholatnya itu dijamak bagi musafir, berarti azannya 1 kali, iqomahnya 2 kali. Mau ganti ini zuhur, iqomah dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah rampung sholat zuhurnya. Lalu berdiri lagi kerjakan sholat asar. Mau kerjakan sholat asar, iqomah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau sholat jamak, azannya 1 kali, iqomahnya 2 kali. Terus hadis yang terakhir dari Jabir. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin idza adanta fatarassal wa idza aqamtu fahdhur
waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafruhul akilu min aklihi. Al-haditha wa rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal radhiyallahu anhu, jika engkau mengumandangkan azan maka perlambatlah, dan jika engkau mengumandangkan iqamat maka percepatlah, dan jadikanlah antara azan dan iqamatmu itu kira-kira orang yang makan telah selesai dari makannya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dianggap lemah olehnya. Nah, lihat, diberi catatan hadis itu hadis yang mungkar, hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Namun kita bisa ambil kesimpulan dari hadis ini, ada dua kesimpulan. Faedah yang pertama, azan, cara azan dan iqamah berbeda. Cara azan dan iqamah itu berbeda. Kalau azan lantunannya panjang, kalau iqamah lantunannya pendek dan cepat. Kenapa kalau azan itu dibuat panjang? Biar orang-orang itu dengar, persiapannya lebih lama. Kenapa iqamah itu lebih pendek? Karena cuma mau mengerjakan sholat. Imamnya sudah datang, kemudian mau mengerjakan sholat. Jadi dia lebih cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu. Kalau azan dibuat 3 panjang, dan orang lebih senang itu dengar seperti itu kalau untuk azannya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini kita simpulkan, hendaklah azan dan iqamah dibuat jeda dan tidak cepat-cepat. Jadi tadi disebutkan yang makan bisa menyelesaikan makan, bukan nanti sudah lagi azan dia lagi makan, ya Allah lagi wes iqamah makan lagi cepat lagi ngebut lagi. Begitu juga memberikan kesempatan dia itu pakai pakaian, nggak salah pakai baju, nanti kebalik lagi jadi imam. Juga memberikan kesempatan untuk berwudu, wudunya jadi santai sempurna, yang bagian-bagian harus dibasuh dia basuh. Dan juga ketika pergi ke masjid, ya bisa dapati sholat berjamaah. Kalau jedanya terlalu singkat, sampai masjid yang ada cuma dapat rakaat terakhir, apalagi sholat subuh bacanya kul. Ya, jadi singkat sekali. Ya, akhirnya nggak dapat sholat jamaah terus. Wah, imamnya ini iqamahnya cepat, bacaannya juga nggak panjang-panjang. Ya, maka ada kesempatan dapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, monggo. Maju mawon Mbah Suto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah apabila azan subuh namun lupa membacakan as-sholatu khairun minan naum, apakah itu sah adanya ataupun tidak? Apa tadi? Apabila azan subuh namun lupa membaca as-sholatu khairun, Boleh apa tidak mesti diulangi, sah. Karena kemarin hukumnya tidak menjadi wajib. Yang kedua, apabila waktu sudah
agak lama, namun di masjid itu tidak ada yang azan. Kemudian kita tanya, misalkan masyarakat di sekitar sudah ada azan ataupun belum. Kemudian tergesa-gesa, apakah kita harus wudhu dulu ataupun azan dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa tadi? Kalau sudah waktunya azan agak lama, namun di masjid itu belum ada azan. Wudhu dulu sebentar, wudhu itu paling cuma 2 menit, terus kemudian azan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau junub yo mandi dulu cepet, kemudian azan. Gitu. Dianjurkan seperti itu. Makanya ditetapkan ada yang jadi tukang azan biar itu azannya tepat waktu. Nggak telat terus. Monggo Pak Jenadi. Berkaitan dengan hadis yang saya tanyakan Pak Ustaz. Ini bacaan hayya 'alas shalah itu ada yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu tambahan atau ada juga yang seperti itu? Nggak perlu sampai la haula wala quwata illa billah, itu saya cukup. Oke. Terus ada lagi. Ini malam Senin apa nanti ini ya? Malam Senin apa? Senin Wage. Hah? Malam Senin Wage. Malam Senin Wage nanti sore bar maghrib di Nawangan aja ya. Terus bar Isya di Masjid Sawah. Kajian keliling seperti biasa. Nanti bar Isya langsung di Sawah, yang di Nawangan bar maghrib. Ada lagi? Ada. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang itu Pak, takbir itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Itu yang benar yang 2 kali atau 3 kali? Dua-duanya boleh. Terus kalau lupa, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lali paling. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yadi. Bisa ketika bangun tidur itu langsung sholat tahajud, tapi baru rakaat kedua itu sudah terdengar azan. Itu witir apa tahajud ya Pak? Ya. Witirnya apa tahajud? Baru tahajud sudah dengar azan. Nah itu, dan itu rencana mau witir. Oh rencana mau azan. Iya. Nah itu berarti apakah tahajudnya dibatalkan terus azan atau kita rampungkan azan tahajud dulu? Rampungkan tahajud dulu secepatnya, baru kemudian azan. Walaupun agak telat azan. Walaupun agak telat sedikit nggak masalah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Ji? Oh ini terakhir. Biasanya penutup ya. Terus tanya Pak. Tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya tanyakan gini Ustaz, biasanya muadzin saya sering menjumpai itu sebenarnya yang benar hayya 'alas shalah, tapi ada yang mengatakan hayya 'alas shalah, ada yang ayat Salah. Ini sering sekali menjumpai dinasihati, jenengan harus dakwahi dong. Enggak, gini dinasihati kalau sudah menjadi kebiasaan. Terus sekarang kalau iqomah, iqomah itu juga mungkin orang yang tahu. Ada yang hot, jadi tidak hot tapi hot. Biasanya ada yang melakukan ini. Memang saya itu saran, cuman saya mohon nanti kalau kajian malam Kamis itu disampaikan sama Ustadz, biar orang-orang yang sering melakukan hayya 'alas shalah dengan ayya 'alas shalah itu biar bisa berubah.
orang yang iqomah khata itu juga biar berubah, karena sering tidak hanya di, apalagi kalau lingkungan Gunung Kidul orangnya itu lidahnya agak bandel gitu. Jadi kalau mengucapkan kadang-kadang ya bandel. Maaf ini saya sampaikan, nanti di cuman mohon itu saja. Dan sampun nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan Ji. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, mungkin bawa berkah, dan jangan lupa setelah ini sholat isyraq kalih rakaat. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.